Audio Jungle. 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 Bu Fenty, Oke, waalaikumsalam. kami mahasiswa IKIP Siliwangi. Kami ingin mewawancarai Ibu mengenai kurikulum sekolahan Ibu. Oke, saya bersedia diwawancarai. Silakan ajukan pertanyaan yang akan ditanya. Ya, baik, terima kasih Bu. Silakan Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alfiani, Bu Fenty. Terima kasih sudah mau Halo Anissa. Eh, Ya, sama-sama. Oke. wawancara seputar kurikulum. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan sama teman-teman saya. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaan kurikulum 2013 sebelum pandemi dan setelah pandemi, Bu Fenty? Oke, biar saya jawab dulu. Perbedaannya cukup banyak ya, mulai dari target pencapaian siswa itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau misalnya di sebelum pandemi, otomatis kita, apalagi kebetulan saya ngajarnya SMK, jadi kita lebih memupuk skill mereka untuk kayak keterampilan, kayak speaking dan lain-lain. Tapi kalau misalnya pas setelah pandemi, waktu pas kemarin rapat tahun ajaran baru, mungkin pencapaiannya tidak seperti sebelumnya. Kenapa? Karena kendalanya banyak. Mulai dari ini ya, kalau misalnya dulu itu setiap setiap ini kan ya, setiap saya ngasih materi, kan biasanya nilainya ada pengetahuan, ada keterampilan. Cuman kalau misalnya sekarang, keterampilannya mungkin agak sedikit menjadi kendala. Jadi, kadang ya memang harus diakalin gitu, gimana nilai keterampilannya. Kalau misalnya kayak dulu nih ya, kebetulan saya dulu ngajar kelas 1 sama kelas 3, saya pernah ngajar kelas 2 juga, banyaknya itu kan teks. Nah, sementara itu kalau misalnya dinilai keterampilannya biasanya saya, nguji di speaking sama pronunciation-nya. Tapi kalau misalnya lagi pandemi gini, ya gimana nilainya gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang beda banget, iya beda banget. Dari segi pencapaiannya sudah beda dan juga sudah disampaikan oleh pihak kurikulum bahwa, it's fine gitu kalau misalnya si anaknya itu atau enggak kita menurunkan standar pencapaiannya, karena ya dengan kayak gini ya belajar pun seadanya. Seperti itu. Next question, silakan. Bu, kalau misalkan kan selama masa pandemi cara mengajarnya tuh beda ya Bu ya, nggak ada tetap muka langsung gitu. Itu tuh kesulitannya apa sih Bu dalam mengajar kurikulum 2013 selama masa pandemi ini? Oke, kesulitannya banyak ya, jelas banyak banget. Yang pertama kendalanya itu ada di komunikasi. Nah, karena berhubung tidak semua siswa, bisa seperti ini ya, video conference, berhubung nggak semua siswa bisa kayak gitu, jadi ya, beberapa dari kami, guru-guru,
ada yang menggunakan platform belajar seperti Google Classroom dan lain-lain. Tapi untuk saya pribadi, saya menggunakan WhatsApp karena kebetulan di tempat saya mengajar masih ada beberapa anak yang tidak memiliki handphone. Jadi itu kendalanya besar banget. Iya, besar banget. Kadang materi pun tidak tersampaikan. Jadi ada nih ya yang misalnya saya waktu itu pernah mau pakai Google Classroom, tapi ternyata tiba-tiba anak-anaknya bilang bahwa ini, apa namanya, "Bu, saya nggak punya kuota, saya cuma punya kuota chat." Sebenarnya sih kalau misalnya di zaman sekarang ya percaya nggak percaya sih, tapi ya ada aja mungkin yang beneran memang nggak punya kuota dan kuota chat gitu. Jadi ya kendalanya itu sih, dan paling paling mentok saya kalau misalnya ngajar itu nerangin materi itu pakai voice note, paling mentok, sama ngirim PPT. Ada lagi? Iya Bu, baik. Bagaimana pemberian standar penilaian pada siswa di saat pandemi ini, Bu? Oke, untuk standar penilaian ya, kalau misalnya berdasarkan saya gitu ya, maksudnya saya pribadi, standar penilaiannya itu tidak sama, jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau misalnya kayak gini deh, kalau misalnya sebelum pandemi misalnya mereka, mungkin bisa, bervariasi bikin kalimat sendiri atau misalnya bisa, apa ya, membuat teks sederhana sendiri gitu. Kalau misalnya di masa pandemi ini, kayaknya cukup sampai mereka mengerti, misalnya saya ngajarin naratif teks ya, atau enggak deskriptif teks. Cukup mereka sampai mengerti pengertian deskriptif teks itu apa dan ciri-ciri deskriptif teks itu apa gitu. Jadi saya menurunkan standarnya, iya menurunkan. Biasanya kalau misalnya saya ngajar sebelum pandemi, ngajar deskriptif teks, mereka saya suruh bikin deskriptif teks. Tapi kalau misalnya sekarang, kayaknya kalau untuk bikin aja kayaknya nggak akan nyampe situ deh. Jadi, sampai di mereka paham dan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan juga itu sudah cukup. Jadi penurunan standar jelas, jauh ya jauh gitu. Ya ya semuanya ya karena keadaan gitu, jadi ya udah. Ada lagi? Apa menurut Ibu, kurikulum COVID-19 ini sudah maksimal diterapkan pada siswa, Bu? Oke, kurikulum yang sekarang sudah maksimal. Kalau misalnya saya bilang maksimal sih ya, kita menerapkannya mungkin guru-guru ya maksimal, cuman apa ya, karena gini loh, banyak juga ketika, kita nih ya para guru dan maksudnya dari pemerintah pun kan mereka mengadakan program PJJ ya, pembelajaran jarak jauh biar si anak-anaknya itu ya belajar di rumah, diam di rumah. Tapi kan, faktanya bahwa yang berkeliaran di luar itu malah anak sekolahan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, "Sudah efektif belum? Sudah maksimal belum?" Saya rasa, apa ya, dibilang maksimal ya belum, tapi ya gimana lagi, semuanya keadaan gitu kan. Karena kita nggak bisa maksain semuanya untuk, oke, misalnya hari ini belajar ini gitu. Ada juga yang memang, beberapa siswa yang memang membantu orang tuanya bekerja gitu kan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi ya mungkin, PJJ salah satu, apa ya, program pemerintah agar si COVID-nya itu tidak menyebar luas karena tatap muka di sekolah. Tapi ya jadinya ya gini gitu, kalau misalnya ditanya gimana proses pembelajaran ya jujur mereka tidak sangat ya, mereka tertinggal cukup jauh, gitu. Ada lagi? Saya bertanya, jika harus memilih antara kurikulum 2013 sebelum pandemi dan kurikulum 13 yang sekarang, itu mana yang lebih mudah diaplikasikan pada siswa?
Kalau misalnya yang lebih mudah diaplikasikan jelas yang sebelum pandemi ya, karena kita bisa tetap muka langsung. Tapi kalau misalnya ngomongin kurikulum yang bisa diaplikasikan pada saat pandemi itu susah, karena ya balik lagi ke minat belajar siswanya. Mereka juga di rumah aja juga jenuh kan. Maksudnya mereka cuma liatin handphone, maksudnya PPT cuma dilihat aja gitu, tanpa ada interaksi langsung, tanpa ganti suasana. Mereka juga jenuh dan mempengaruhi, minat belajar mereka. Jadi kalau menurut saya, ya kalau kalau menurut saya enakan kurikulum 2013 yang sebelum pandemi daripada yang sekarang. Cuman kan ya gimana gimana lagi gitu kan, yang sekarang kan ngikutin keadaan seperti ini ya dijalani saja. Tapi ya semoga semuanya lekas berakhir agar kita bisa tatap muka lagi. Seperti itu. Ada lagi? Udah kan Bu, mungkin segitu aja pertanyaan dari kitanya. Makasih banyak buat waktunya. Udah izinin kita wawancara. Pertanyaannya Bu Patung mengetahui bagaimana kurikulum 2013 sekarang di sekolah. Dan sekian segitu aja sih Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Maaf ya kalau misalnya ada kekurangan dalam menjawab atau apapun. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang jelas, silahkan di kontak lagi sayanya. Saya bersedia untuk wawancara lagi. Matan kelompok kami bersama Ibu Fenty Silvianingrum, perbedaan kurikulum 2013 sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi perbedaannya cukup banyak. Mulai dari target pencapaian siswa itu sangat jauh berbeda, misalnya di SMK sebelum adanya pandemi COVID-19, biasanya penilaian mencakup pengetahuan dan keterampilan. Setelah adanya pandemi terdapat kendala pada penilaian keterampilan. Dari segi pencapaiannya pun sudah berbeda, tetapi sudah ada kesepakatan dari pihak kurikulum untuk menurunkan standar pencapaiannya. Kesulitan dalam mengajar dari kurikulum 2013 selama masa pandemi yaitu yang pertama, kendalanya ada pada komunikasi karena tidak semua siswa bisa menggunakan video conference. Berhubung tidak semua siswa bisa menggunakannya, solusinya adalah menggunakan platform lain seperti Google Classroom dan lain-lain. Tapi ada juga yang menggunakan WhatsApp sebagai opsi lain. Kemudian kendala lainnya adalah terbatasnya kuota bagi siswa yang kurang mampu. Kendala yang paling besarnya adalah masih adanya beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Jadi materi pun tidak tersampaikan. Kemudian dalam pemberian standar penilaian pada siswa di saat pandemi ini tidak sama atau jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa biasanya ditugaskan untuk membuat teks sederhana. Setelah adanya pandemi, siswa hanya dituntut untuk memahami materi dan menjawab pertanyaan saja. Kurikulum 2013 sudah ada setelah adanya pandemi ini, sudah semaksimal mungkin diterapkan pada siswa, tapi karena banyaknya kendala, itu menyebabkan hasil tidak maksimal. Contohnya, pemerintah mengadakan program PJJ, pembelajaran jarak jauh, supaya siswa belajar dari rumah, tetapi faktanya masih ada yang berkeliaran di luar rumah. Jadi, jika ditanya sudah efektifkah pembelajaran jarak jauh itu, sudah semaksimal mungkinkah belum? Semaksimal mungkin, seefektif mungkin pun tidak bisa dikatakan maksimal dan efektif. Dan hasilnya adalah siswa sangat tertinggal cukup jauh. Jika harus memilih antara kurikulum 2013 sebelum pandemi dan kurikulum 2013 setelah pandemi, yang lebih mudah diaplikasikan oleh guru pada siswa sudah jelas adalah kurikulum sebelum pandemi. Pembelajarannya lebih efektif karena bisa tatap muka, sedangkan pembelajaran jarak jauh itu diukur dari seberapa banyak minat belajar yang dimiliki oleh siswa. Dengan pembelajaran yang hanya mengandalkan handphone, mereka sangat jenuh dan mempengaruhi minat belajar siswa. Cukup sekian kesimpulan dari kelompok kami hasil pengamatan
wawancara bersama Ibu Fenty. Terima kasih.